Selamat datang teman-teman sekalian. Jadi kenalin gue Muas. Jadi akhir-akhir ini itu aku sedang belajar tentang psikologi. Terkhususnya adalah psikologi mengenai tentang gender. Nah teman-teman sekalian, kali ini gue bakal bahas tentang keluhan-keluhan yang sering dialami oleh laki-laki terhadap pasangannya dan juga wanita terhadap pasangannya. Tentu misalnya ya, keluhan yang sering dialami oleh wanita itu adalah dia merasa bahwa laki-laki itu tidak mendengarkan dia ketika dia itu bercerita. Laki-laki langsung menawarkan solusi ketika dia itu bercerita. Belum selesai ceritanya, itu langsung laki-laki memberikan solusi. Padahal yang dia butuhkan pada saat itu adalah ingin didengarkan dengan penuh simpati, dengan penuh perasaan. Dan begitu pun juga di sisi lain bahwa keluhan laki-laki terhadap wanita itu adalah wanita itu berusaha dalam tanda kutip mengubah dia sehingga mereka merasa dikuasai, dikontrol, dan itu malah membuat laki-laki itu merasa kehilangan kebebasannya. Ini adalah permasalahan dasar yang terjadi hampir sebagian besar pasangan. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, dua masalah ini itu bisa kita selesaikan dengan cara memahami perbedaan keduanya. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa laki-laki itu berasal dari planet Mars, sedangkan wanita itu berasal dari planet Venus. Artinya adalah mereka berasal dari planet berbeda. Kalau mereka berasal dari planet berbeda, tentu cara mereka berpikir itu berbeda, cara merasa mereka berbeda, cara berkomunikasi mereka berbeda, dan cara mencintai itu mereka berbeda. Nah sekarang kita masuk seberapa berbedanya sih laki-laki dan wanita ini. Orang-orang Mars ini tuh sangat menghargai namanya keterampilan, kekuasaan, efisiensi, prestasi. Mereka melakukan hal-hal yang bertujuan untuk membuktikan diri mereka dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Jadi karena mereka ini sangat menghargai namanya keahlian, maka identitas mereka pun terbentuk dari sana. Bahkan pakaian-pakaian mereka seperti tentara, dokter, ilmuwan, perwira, pengusaha itu mencerminkan keahlian-keahlian mereka. Penduduk Mars ini lebih tertarik kepada pengembangan teknologi, lebih tertarik kepada memancing, olahraga. Mereka jarang menaruh minat pada buku-buku dan novel-novel yang bergenre romance. Penduduk Mars itu ketika melihat beberapa temannya curhat kepada dia, maka temannya dan dia itu akan berusaha untuk mencari solusi supaya memecahkan masalahnya. Dan juga penduduk Mars ini tuh suka melakukan pekerjaan secara sendiri. Dan apabila ketika dia mendapatkan tantangan atau kesulitan dalam pekerjaan itu, tapi dia masih mampu bisa menyelesaikannya, maka dia tidak akan meminta pertolongan. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri, tetapi kita meminta bantuan kepada orang lain itu dianggap tanda kelemahan bagi mereka. Arti diri mereka itu ditentukan dari sasaran-sasaran dan pencapaian dan hasil-hasil mereka. Nah karena kebiasaan ini juga teman-teman sekalian, ketika penduduk Mars itu mendengarkan khususnya wanita itu ketika dia curhat, maka dia pasti langsung menawarkan solusi. Karena begitulah mereka di planet Mars. Ketika wanita bercerita misalnya, maka yang dia tangkap bahwa wanita ini sedang mencari solusi, maka dia akan menjadi sebuah problem solver, ahli pemecah masalah pada saat itu. Nah ketika wanita kecewa akan solusi yang dia dapatkan, maka dia merasa bahwa dirinya itu ditolak dan dia merasa kayak nggak kompeten dalam memberikan solusi. Oke teman-teman sekalian, jadi kehidupan orang-orang Venus itu lebih menekankan kepada hubungan, lebih memprioritaskan kepada cinta, komunikasi adalah kebutuhan utama mereka. Jadi mereka banyak menghabiskan waktunya untuk ngedukung, memahami perasaan orang, mensupport. Arti diri mereka itu ditentukan dari perasaan-perasaan dan hubungannya dengan orang lain. Mereka lebih memilih bekerja bersama dengan masyarakat dengan penuh cinta dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri. Mereka tidak menganggap ketika salah satu penduduk Venus itu mendapatkan permasalahan, kemudian orang ini menceritakan kepada seplanetnya atau sependuduk Venusnya, maka mereka tidak menganggap itu sebagai kelemahan. Dan ketika seseorang dari penduduk Venus bercerita tentang masalahnya, mereka tidak pernah menawarkan solusi. Mereka mendengarkannya secara simpati, penuh empati, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian. Dan mereka juga suka berpakaian sesuai dengan mood mereka, sesuai dengan suasana hati mereka. Bagi penduduk Venus, hubungan itu sangat penting daripada teknologi ataupun pencapaian. Mereka lebih berorientasi pada hubungan cinta, kasih, dan sayang dibandingkan pada sasaran ataupun hasil. Nah, ketika seorang laki-laki itu tenggelam dalam sebuah permasalahan, maka jangan pernah menawarkan saran ataupun nasihat tanpa diminta. Kenapa? Karena itu akan melukai dirinya. Ketika kamu menawarkan hal itu tanpa diminta, maka laki-laki itu akan menganggap dia itu tidak kompeten dalam menjalani atau melakukan sebuah tugas ini. Dia merasa bahwa dia tidak dipercaya untuk melakukan hal-hal semacam ini. Saya berikan contoh ya, sepasang kekasih itu ingin pergi ke sebuah pesta. Laki-laki namanya Joko dan perempuan namanya Luna. Di tengah perjalanan, Luna melihat Joko ini
kok muter-muter selama 20 menit di kompleks yang sama. Kemudian Luna berpikir bahwa kayaknya Joko ini perlu bantuan. Joko ini tidak tahu jalan ke pesta. Maka dia memberikan sebuah bantuan, tanya orang aja sana. Kemudian pada saat itu ketika melakukan hal itu, maka Joko pun terdiam. Sesampainya di pesta, Joko pun masih terdiam. Artinya ketegangan itu masih terus berlanjut. Kemudian Luna berpikir bahwa apa yang aku buat kepada si Joko ya? Aku kan cuma mau bantuin dia gitu maksudnya. Bagi Luna, menawarkan kasih sayang itu adalah bentuk cinta terhadap pasangannya. Tapi Joko merasa bahwa dia itu tidak dipercayai dalam hal ini. Yang dia tangkap, kamu itu nggak becus loh bawa aku ke pesta. Aku nggak yakin kamu itu mampu membawa aku ke pesta. Itu yang Joko tangkap. Maka itu akan sangat-sangat menyakiti dia. Itu akan sangat-sangat menyakitkan dia. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman sekalian bahwa penduduk Mars itu sangat mementingkan yang namanya sasaran sekecil apapun. Kenapa? Karena dia tuh ingin membuktikan dirinya itu bahwa dia itu mampu. Ketika kita mengambil contoh tadi, seharusnya adalah Luna itu ketika melihat Joko dalam masalah pada saat itu, maka dia harus menahan diri dulu untuk tidak memberikan saran ataupun nasihat. Yang harusnya Luna berikan itu adalah dukungan. Yang harusnya Luna berikan itu adalah kepercayaan bahwa dia itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, itu maksudnya. Boleh nggak Luna memberikan saran? Boleh, tapi usahakan itu gunakan dengan bahasa yang halus, yang itu tuh tidak membuat dia itu tersinggung. Ini adalah sesuatu yang ketika kita gagal memahami ini itu bisa memicu konflik teman-teman sekalian. Dan ketika Luna itu menahan diri dalam memberikan nasihat atau saran kepada Joko, Joko itu merasa bahwa itu tuh seperti hadiah ketika laki-laki itu memberikan surat cinta kepada perempuan. Itu hadiahnya gimana rasanya gitu maksudnya. Artinya itu kan puas banget ya. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman sekalian, ketika wanita itu bercerita kepada seorang laki-laki tentang apa yang dia rasakan, yang dia alami, atau menceritakan masalahnya kepada laki-laki, seringkali itu laki-laki itu langsung menyela atau memotong percakapan wanita, dan laki-laki langsung memberikan solusi. Akhirnya ini bisa menimbulkan konflik. Ingat teman-teman sekalian, wanita itu bercerita bukan semata-mata untuk mencari solusi, tapi dan mereka itu ingin berceritakan masalahnya supaya mereka itu ingin akrab dengan orang yang dicintainya. Mereka ingin merasa dekat, mereka ingin mencari perhatian, mereka ingin didengar, dan mereka ingin terhubung dengan orang yang dia percaya. Wanita juga itu ketika dia membagikan perasaannya kepada pasangannya, itu juga merupakan salah satu bentuk cinta dia. Nah, ketika laki-laki langsung memberikan penyelesaian terhadap masalahnya tanpa mendengarkannya secara menyeluruh, maka wanita akan merasa tidak didengarkan. Contoh, jadi Luna pulang ke rumah itu dalam keadaan yang sangat melelahkan. Dalam keadaan yang sangat lelah pada saat itu, dia ingin bercerita tentang apa yang dia alami hari itu. Kemudian dia berkata, banyak sekali yang harus kulakukan hari ini. Aku nggak punya waktu untuk diriku sendiri. Kemudian Joko menjawab, ya berhenti aja. Nggak usah kerja kalau begitu. Cari aja pekerjaan yang lain. Luna membalas, tapi aku suka pekerjaanku. Mereka cuma ingin aku ubah semuanya dari awal. Itu aja. Kemudian Joko berkata lagi bahwa, ya udah jangan dengerin mereka. Lakukan saja sebisamu. Kemudian Luna lanjut, aduh, aku lupa menelpon bibi hari ini. Jangan khawatir, dia pasti mengerti kok, kata Joko. Kemudian Luna akhirnya berkata lagi, kamu tahu nggak apa yang dia alami? Dia itu butuh aku. Kemudian Joko menjawab, kamu terlalu banyak khawatir, itu sebabnya kamu nggak bahagia. Dan kesal Luna menjawab, aku nggak selalu bahagia. Apa kamu nggak bisa mendengarkan saja apa yang aku katakan? Kemudian Joko menjawab, ini aku sedang mendengarkan ini. Kemudian Luna menjawab, percuma. Dan konflikmu terjadi, Pak. Tanpa memahami cara berpikir penduduk Venus, teman-teman sekalian, laki-laki itu tidak akan memahami akan hal ini, bahwa betapa berartinya bagi wanita itu untuk ketika dia bercerita, untuk kamu itu meminjamkan kuping kamu sebentar saja. Kita lanjut di bagiannya Joko tadi. Joko nggak sadar bahwa kalau Luna itu bicara, yang dia butuhkan itu cuma ingin didengar. Ketika Joko mau mulai memahami dan belajar tentang psikologi gender, asik, maka pada saat Luna pulang dari kerjaannya, maka inilah percakapan antara mereka berdua. Ini saya berikan sedikit ya. Banyak sekali pekerjaan aku hari ini. Aku sangat lelah sekali. Hampir aku tuh tidak mempunyai waktu untuk diriku sendiri, kata Joko. Kelihatannya kamu baru melewati hari yang sangat berat ya. Kemudian Luna melanjutkannya dengan lebih tenang. Mereka menyuruhku untuk melakukan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Aku bisa mengerti kenapa kamu itu merasa begitu. Dan kalau kita terapkan seperti itu teman-teman, sekarang percakapan yang tadinya berujung kepada konflik itu bisa berujung kepada cinta. Itu bisa berujung kepada momen yang harmonis. Maka ketika pada saat itu bukan cuma Luna yang merasa lega, Joko pun juga merasa mendapatkan kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena mereka mampu memahami satu sama lain.
Dengan pemahaman akan hal ini, Joko belajar sesuatu yang artinya adalah mendengarkan tanpa memberi solusi itu adalah bentuk cinta. Dan juga Luna juga belajar akan hal ini, bahwa menerima dan memberikan kepercayaan dan membiarkan laki-laki itu menyelesaikan permasalahannya sendiri, maka itu adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap dia, bentuk penghormatan terhadap dia. That's it. Jadi teman-teman sudah kebayangkan bagaimana ketika seseorang itu sudah memahami pasangannya masing-masing. Laki-laki memahami perempuan, perempuan memahami laki-laki, maka perselisihan dan konflik itu bisa dicegah dan bahkan tidak terlalu sering terjadi dalam rumah tangga. Walaupun memang konflik dan perselisihan itu pasti ada dalam setiap rumah tangga, bahkan ketika seseorang pun mempelajari akan hal ini, tapi setidaknya kita mampu meminimalisir akan hal itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, mungkin itu aja, segitu saja video gua dulu. Jadi terus terang saja teman-teman sekalian, jadi aku dari tadi ini nge-record sudah 2 jam. Aku nge-record ulang, record. Dan ini pertama kali banget guys. Jadinya aku merasa grogi pak. Background ini aku tadi buat kemarin teman-teman sekalian. Jadi semuanya aku gunakan dari bahan-bahan yang tersedia di dalam rumah, bahan-bahan yang seadanya. Karena aku selalu percaya bahwa keterbatasan itu selalu menghasilkan yang namanya kreativitas. Mohon maaf banget, ini masih agak speakingku masih berantakan. Caraku memberikan sebuah penjelasan itu masih agak kurang, dan mungkin masih ada yang sulit dipahami. Tapi teman-teman sekalian, aku akan belajar untuk hal ini. Mungkin itu aja ya dari gua. Jadi ya, aku Muas. Gimana ya bagusnya untuk teman baca.